Alright, assalamualaikum warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng enjang, sugeng Sugeng Dalu. ya sugeng dalu kan di sana. Kalau di sini kan sugeng Iya, enjang. Oh iya, Enjang, enjang betul. itu kan ini ya kayak lesi, herder, enjang. Mhm. Lesi, herder, Herder, ya toh? anjing toh. Sugeng enjang Sugeng itu. enjang. Ya ya, oke. sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam. ini Nggih, acara anyar. Wah, insya Allah acara baru. acara baru, Bos. Ya, soalnya saya diprotes kemarin sama yang baju kuning ini, kok Hah? bikinnya yang sama teman-teman sekolah aja, sama sepupu malah nggak ada gitu kan, sama ternyata Bukan itu, lebih ke apa ya? Kok malah ke arahnya kultur Melayu gitu ya, bukan nah iya ke kan Jawa saya gitu. kan di Solo tuh lah, di Solo numpang lahir, Mas. 16 Oktober Iya. kan 85. Numpang lahir terus kan 85. besarnya di Riau. Ah, Jadi ya eh, maksudnya pengaruh bahasanya yang dominan itu ya di sana di Riau. Jadi ya tapi jika orang gitu nya maksudnya orang orang luwih ngeunah ngomong Sunda gitu tiba tadi ngomong sumohon, Jawa gitu. sumohon, ya betul. Gitu. Jadi apa kan tapi di Riau itu pun Minangnya itu nggak Minang banget sebenarnya. Hmm. Pas saya terakhir ke Sumatera Barat ada jalan-jalan waktu itu denger orang ngomong gitu kayak cengok sendiri sih. Bingung. Kan, kan Oh. aku Ngomongnya gitu. pikirnya ngerti nih, wah udah tiap hari lah bahasa Minang sama teman-teman gitu kan. Tapi pas ke Bukit Tinggi, ke Padang gitu ya, ini ngomong apa gitu. Maksudnya bingung sendiri karena Minangnya tuh udah beda yang di Riau itu kan Minang Minang perantau Itu gitu kan. ya Udah campur lah. mungkin kalau Jawa mungkin orang Kromo Igel atau gimana gitu ya udah Iya. Mungkin ya orang beda-beda. Cirebon, Ah, Cirebon sama sama Jawa Timur gitu kan. Purwokerto, Sidoarjo itu kan udah beda sendiri ya. Jadi saya Iya. tuh pengen inilah maksudnya dulu waktu kecil ya sama Mbah Wakiah ya. Mbah Wakiah Hmm. ya Rahma ya, Mbak Rahma ya. Iya. Mbah Itu Kok Wakiah. nyebutnya cucu Mbah? cucu paling durhaka itu Iya. Rahma itu. Mosok Mbak itu ora ngerti. Pernah itu Mbah Wakiah itu bukan dilempar ya. Ya Pak. Satu-satunya cucu yang berani meledek ya. Ngeledek itu apa kayak karena nggak akan dimarahin karena masih kecil gitu. Tapi kita belum perkenalan diri dulu nih. Hah? Mau siapa dulu? Oh enggak, yang Ya, paling tua dulu. aduh, Yang paling sepuh, ketahuan dong. Kenalan saya Papan Maraton. Aton Maraton. Itu nama Papan asli bukan? Maraton asli aja lah ya. Soalnya udah kadung terkenal Papan Maraton. Ya, oke. Nama bekennya, nama panggungnya. Wus, nama panggung bukan. Nama apa ya? Terus apa lagi? Ada yang panggil nama Paton, ada panggil Irfan, ada yang panggil apa itu? Upi. Nah, ada yang Oke. panggil PI. Manyul. Manyul, Ganden, banyak. Jadi buat mempersingkat panggilan itu apa yang merangkumnya itu jadi Paton Maraton Ya ya. saja. Kegiatan Patonah ya. Iya. Kegiatan apa nih? Kegiatan apa sekarang Mas Paton? Kegiatan sekarang ya masih bekerja di sekolah salah Sebuah satu sebuah lembaga instansi. pendidikan swasta gitu ya. Iya, sekolah swasta di Surakarta. Jadi Yang sok-sokan Kairo itu Oh, gitu. Harjo tahu. apa? Bukan Surakarta. Enggak, Surakarta. Surakarta. Nah, gitu. Nah, Surakarta itu kan orangnya nyebutnya Solo kan, tapi kok kadang Solo ya? Yang benar yang mana sih? Solo. Mungkin Solo karena dari kata salah kan. Salah tuh kalau Honocorokonya kan Solo. Solo. Iya, Solo. Solo. Tapi coba perhatiin deh lagunya mendiang Pak Deddy Kempot yang Stasiun Balapan. Itu kalau Nah, yang dulu-dulu nyanyi beliau tuh nyanyinya Solo, tapi yang pas baru-baru kesini sejak Beken itu yang 2018 2019 itu nyebutnya Solo loh. Jadi saya heran sendiri gitu.
Kan yang Jangankan Mbak, ini ya, Mas Sami ya. Jangankan Pak Gesang ya. Itu aja Bengawan Solo. Nah, itu Solo saya ya. juga iya, Hmm. Solo. Tapi kan itu pas lagu Bengawan Solo itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Nah, iya Ya toh? harusnya kalau ya udahlah kalau nama resminya Mas Surakarta aja ya, Surakarta administratif Hadiningrat. Surakarta Hadiningrat itu kan Ya, nama dari kerajaannya kan. iya, iya, iya. Kasunanan ya. Kasunanan. Betul. Rajanya siapa sekarang, Mas? Masih itu no. Sri Susuhunan Pakubuwono 13. Sri Susunan Pakubuwono. Kesekian. Aku juga lagi baca sekarang. Ke-13 betul itu. Kesekian. Dan ada juga di Solo itu ada kayak ayo kerajaan lagi Mangkunegaran itu juga. Tapi nggak apa aku Mangkunegaran itu sekarang Mangkunegaran keberapa gitu. Oh, ada dua, Deng ya. Ada Kasunanan sama Ya, Mangkunegaran ya. Iya, iya, iya. Mangkunegaran. Oke, kita ke Mbak Rahma dulu deh. Hmm. Silakan Oke. perkenalkan diri. Nama aku Rahma. Secara singkat aja ya, nama aku Rahma, asal Solo. Sekarang lagi apa? Lagi fokus masak-masak aja. Masa apa nih dibisnisin? Apa kayak nyoba-nyoba resep gitu, terus juga bikinin buat ortu kayak gitu. Oke. Kan dulu Hmm. pernah ini toh aku dikasih cheesecake dulu. Ingat nggak? Ingat. Cheesecake yang Tapi fluffy. nggak sempat ketemu. Iya. Bojoku loro waktu itu. Loro ya, Iya. bukan loro ya. Iya, iya. Iya. Loro. Ya Loro ya, satunya bukan loro. Nabilah. Jadi bahasa Jawa itu Serem juga. sensitif. Gimana? Serem juga antara loro dan loro. Nah, iya. Dan O. Kalau bojo loro tuh nanti bikin bojo yang pertama jadi loro. Iya bisa masuk. Oh, yang Ternyata kedua juga bisa nggak loro ya, Rafa? Oke, oke. Jadi Mbak tidak Rahma cuman bisa ini ya, bisa apa? tidak cuman apa itu Tidak cuma berpantun Melayu ya, tapi Jawa juga oke tadi ya. kalau di Melayu itu kan pantun ya. Misalnya Nah, apa kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang ya mandi. mirip lah. Di sini ada parian juga itu. Parian kalau di Jawa Hmm. istilahnya ya. Hmm. Pantun singkat. Pantun singkat Iya, dua pantun baris dua baris singkat. gitu kan. Iya, iya, iya. Betawi juga ada kan tuh. Apa itu namanya, Mas? Betawi itu Apa? Ya ya pantun gitu. singkat. Ya pantun juga kan ya. Tapi bukan Berbalas parian pantun tuh. namanya. Pas buka apa namanya yang silat pakai ya kan? Gitu juga. Palang pintu ya kalau di Betawi ya. Mbak Rifa nggak pakai kayak gituan tuh. Padahal Betawinya kental. Lah iya, kenapa itu? Kagak tahu tuh dia. Lah bujuk. Ini jadi paling bawah ini kan Rahma ini kan sebenarnya aslinya Bontang gitu ya. Yang tengah itu aslinya Pekanbaru gitu kan. Ya. Nah, jadi masa kecilnya tuh bukan di Solo semua gitu. Nah, betul. Nah, jadi Itu bagaimana kalau Mbak Rahma itu di Bontang itu seperti apa? Mungkin ada ya, yang bisa diceritakan. Aku ceritain pengalamanku aja ya. Mungkin apa bisa jadi bahan bukan pembelajaran sih. Ya udah buat sekedar tahu aja gitu. Kan kalau misalnya Mas Ami kan di Pekanbaru terus ya dulu dari kecil terus sampai apa mau kuliah itu juga sempat di Jogja terus akhirnya caw kan ke Amerika kan. nggak pernah ke Jogja sih. Oh, enggak. Nggak pernah. Ami itu di Bandung dia selama berapa UGM. bulan itu. Nanti cerita saya di Bandung. Tapi lanjut dulu. Oh gitu. Oke. Terus kalau liburan semester juga ke Solo kan Mas Ami? Iya. Liburan kenaikan kelas. Gitu. Sama Lebaran itu ke Solo pasti. Berarti sama ya gitu. Aku juga dulu waktu di Bontang liburan sekolah juga ke Solo gitu. Terus habis itu lulus SD, aku sempat pondok pesantren di Jakarta, ya kan? Cuma setahun karena nggak betah. Terus akhirnya aku pindah ke Solo gitu. Jadi aku mulai start di Solo, bener-bener di Solo itu kelas 2 SMP. 2 SMP, oke.
SMP. Terus aku ngerasa ada gap budaya yang tinggi sih, gitu kan. Karena udah lama di Bontang, terus setahun juga di Jakarta, jadi kayak kepengaruh antara dua budaya itu kan. Yang antara Bontang juga budayanya masih campur sama suku Banjar, suku Dayak, terus di Jakarta banyak suku Betawinya, terus ujuk-ujuk langsung pindah ke Jawa gitu. Karena pindah ke Jawa itu mata pelajaran lokal kayak bahasa Jawa gitu, ya aku tertinggal gitu, jelas gitu. Tapi habis itu aku les bahasa Jawa. Oh, oke. Nah, aku les bahasa Jawa di tetangga kan ada yang ini ya, buka jasa guru privat gitu ya untuk semua mata pelajaran. Terus aku cuman les bahasa Jawa aja di situ, mulai dari kayak nulis aksara Jawanya, terus habis itu istilah-istilah bahasa Jawa, terus apalagi ya, ungguh ya Mas Paton ya? Saya lebih Sunda, Mbak. Unggah-ungguh bahasa Jawa ya? Ya, ungguh. Saya seimbang sih, saya Jawa sama Sunda. Gitu. Oke. Terus gara-gara les itu jadi kayak nilai mapel bahasa Jawa aku mulai naik dikit-dikit. Gitu. Nah, ini berapa? Dari 2 ke 3 gitu atau dari apa? Gimana? Naiknya tuh dari misalnya 6 ke 8 atau 2 ke 3 kan naik juga ya? Oh iya, yang penting naik kelas secara kuantitatif. Yang penting naik ya, oke. Penting naik. Okay. Nggak peduli kan, penting lulus KKM aja gitu. Mbak Rama waktu menjalaninya gimana itu? Maksudnya kan ya nanti mungkin kita bahas ya di selanjutnya gitu. Kan ada tingkatan-tingkatannya tuh kalau bahasa Jawa kan ada yang apa aja Mas Paton mungkin bisa ini ada ngoko yang jelaskan. Iya. Ngoko ada itu ngoko, ada bahasa Jawanya. Itu Jawa kasar ya. Bahasa Jawanya Werkudara kan? Ya. Terus kasar dulu, kasar baru ngoko, baru. Kasar itu paling bawah. Ya, lebih kasar dari ngoko, Mas. Kasar, ngoko, terus, tapi ngoko bisa kasar gimana ya? Iya jadi kayak nggak, maksudnya itu aku niatnya Mas Mbak bisa nggak diputer ininya biar landscape gitu, nggak bisa ya? Aku cuman bisanya gitu. Bisa. Nah, tapi jangan di lock, aduh. Loh, aku rasa mesti di lock ininya. Apa rotation? Heavy rotation. Heavy rotation. Alah, pause dulu. Tapi masih nyambung. Mas, dari atas tuh biasanya kalau Android itu di swipe ke bawah. Ada tuh. Oh iya. Tak lock biasanya, rotate. Nah, udah ini. Penyakit orang kalau Zoom tuh masih gini. Kalau video conference masih. Soalnya aku tidak memakai laptop. Om, aku jangan ini dong kayak ngeliat video Ariel dong. Sakit leherku, Om. Duduk loh, Mas. Tadi udah tak rotate. Enggak, Mas. Belum, Om. Loh, kok belum ya? Tadi udah ya. Ya udahlah, nanti. Makan waktu. Mas Paton, kok lenggah, Mas? Kok lenggah, Mas? Ini ya, gue rotate off, gue tak. Itu lemak di bawah lehernya tuh ini ya, nampak sekali ya. Apa? Lemak di bawah lehernya itu ya. Enggak. Efek tadi kambing nih. Oh, kambing. Oh. Masih kan bisa makan kambing, Om? Iya, itu apa ya? Daging paling tak seneng itu kambing. Kolesterol asam urat itu belum kena ya? Alhamdulillah enggak. Atau belum pernah dicek aja? Udah. Oh iya. Tapi terus gimana? Ya sering jangan berolahraga gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Kalau berolahraga malah kepikiran gitu. Next. Oh, piye toh? Oke. Oke. Enggak bener. Oke. Paling bawah kasar, terus ngoko. Oh iya, ngoko, terus kromo, baru kromo inggil. Kromo, terus kromo inggil. Di atasnya kromo inggil tuh enggak ada? Kromo keinggilan adanya.
Nanti malah getting high gitu kan. Getting high ini nyimeng apa gimana getting high? Getting high itu kromo keinggilan tadi terlalu tinggi gitu. Oh iya ya. Oke. Contoh nih misalkan piye kabare, ape-ape itu apa tuh masuknya? Kromo. Apa ngoko ya? AP-AP itu ngoko biasanya digunakan untuk kesepantaran ya kayak karo koe, karo Rahma, ngono kuwi Heeh. ngoko. Ya. Nah, maksudnya enggak, saya tuh ini loh, apa kayak ingat waktu kecil itu kalau mau sungkem sama Mbah Yungah, Mbah Wakiah itu ya. Hmm. Oh, by the way, alah kok malah belum dibahas. Ini dua makhluk ini sepupu saya ya. Hmm. Dua makhluk yang rupawan ini adalah sepupu saya. Jadi Iya. kalau Mbak Rahma itu bapaknya abangnya ibu saya. Kalau Mas Paton itu ibunya adalah kakak ibu saya. Jadi ibu saya paling bontot di keluarganya. Nah, tapi tadi Betul. Tapi di sini kalau kita lihat ya bertiga ini paling kelihatan paling tua itu Ismail Fahmi ini. ora Kenapa? jeneng lah, mana lemak leher saya ndak ada. Mana? Loh, ini kan anak-anak Dasar sekarang kan teknik. gitu, anak SMA sekarang kan gitu. Ora. Pada Oh, mana? Mosok anak SMA sekarang dikarakterkan dengan oh, lemah pada ini leher tuh. makanya ini semua apa junk food itu Siapa? pada nggak sehat itu anak sekarang tuh. Mosok Makan tuh. junk food tapi rajin olahraga ya nggak masalah Oh, kan? oh. Masalahnya aku nggak rajin olahraga Nah, itu gitu kan. makanya. Itu dia. Iya. Karena aku dengar itu kan siapa si Basuki itu olahraga meninggal, Azima Basuki Said sopo? olahraga meninggal. Iya, Basuki siapa? Basuki. Basuki pelawak itu loh. Mat Karyo. Bukan, Basuki itu Mas Karya yang jadi Mas Karya itu kan badminton apa ya? Apa futsal itu ya? Oh ya Azima Said itu Romono toh futsal. Mas. Mosok olahraga Meninggal. boleh. Makanya jangan olahraga. Loh, itu apa pendapat yang nggak tepat. Salah emang, betul Pengambil salah saja. nggak, apa tadi apa Lanjut. kan waktu dulu ceritanya waktu mau kalau tiap lebaran gitu ya Idul Fitri kan sungkem Hmm. sama Simbah gitu ya. Rahimahullah. Mm-mm. Mm-mm. Itu maksudnya gur salaman tok, cuma salaman aja tapi bingung gitu mesti ngomong apa gitu loh. Terus nanti biasanya didiktein tuh sama ibu, Mm-mm. ini ngomong ini, Benar. terus nanti tak hafalin, nyuwun ini, terus ya udah ngomong gitu aja. Udah tapi nggak ngerti gitu loh. Maksudnya Nah, Mm-mm. kalau apa kayaknya saya tuh kayaknya lebih ke Jawa pasif ya. Kalau orang ngomong tuh saya ngerti gitu. Mbak, misalkan kalau di rumah ibu tuh ada ininya ya, asistennya Mbak Ndari, Mbak Yuni gitu kan kalau ngomong itu saya ngerti. Oh, ini maksudnya. Cuma kalau disuruh bales balik gitu yang saya piye to iki, maksudnya nanti bahkan apa abang saya tuh bilang daripada nggak bisa ngomong halus, lebih baik nggak usah ngomong Jawa. nah itu salah juga itu. Tapi Mosok. kalau Ini kok hilang? ya kalau dibiarkan terus-terusan, kalau misalnya kasar terus dibenerin kan, kasar ada yang benerin tuh. Nah, Jadinya kan tahu. Kalau dibiarin, mending jangan pakai bahasa Jawa, pakai Indonesia aja ya. Selamanya nggak akan bisa bahasa Jawa. Tinggi dong. ada Tapi kan benernya juga sih. keterbatasannya karena kita nggak pernah di Jawa atau mungkin. Nah iya, aku kan ke Solo cuma kalau pas pulang kampung, bahkan sekarang itu terakhir pulang kampung 2016. Kita nggak ketemu ya, Mas Paton ya? Belum ketemu ya? 16 itu aku di posisi yang dia lihat. Ada kita teleponan tapi sampean pas di mana gitu lupa. Belum nikah kamu? Udah. Udah toh. Udah. Itu seru lagi tuh ceritanya tuh Paton nikah tuh. Aku diceritain Bang. Oh, diceritain. Apa? Agak inilah ada sedikit sinetronnya. Apa? Ya coba sekarang. Kayaknya bukan buat konsumsi publik deh. Oh, tidak apa-apa. Enggak. Apa ya? Nggak enak sama Mbak Tia. Aku belum ketemu ya sama Mbak Tia ya. Belum pernah. Belum. Ya nantilah kalau ada jodohnya. Ini jodoh ketemu ya, bukan jodoh ini ya. Jodoh itu ngepasi. Iya.
sekarang nggak, itu Rahma ditanya tuh, itunya jodohnya. Ah, Gila. saya kan Oh, ibu saya yang paling bontot, jadi nggak inilah segen saya nanya-nanya. Nggak apa-apa, kalau Oh. sama sepupu mah. Oke. Nggak, tadi intinya apa, saya tuh pengen bisa aktif gitu loh. Jadi kalau bisa nih, ini kan episode perdana ya program ini. Jadi belajar apa sih yang basic-basic lah, apa kabar? Ya gitulah, nanti nggak tahu deh gimana ininya selanjutnya, tapi pengen nah, kalau gimana? saran saya malah episode pertama itu jangan ngomong masalah bahasa, Loh, gimana? bahas kuliner. Oh, tapi ini episode pertama atau ini belum? Pertama malah tentang makanan gitu. Oh gitu. Lah ya udah mau Oh, mantep itu. ya udah dari apa dulu yang mau dibahas nih, tongseng, sego liwet. Wah, iya jelas Sel. dong. Itu kan cabuk ramba, gitu Nah, kan. Kalau aku ingat itu kalau Ami belum ke Solo itu belum makan cabuk ramba itu belum afdol lah ya. Ya, Pak. tapi katanya kerupuknya itu udah bukan rambak ya, kerupuknya itu karak ya. Karat, ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau belum tahu cabuk rambak itu makanan khas Solo, ya, makanan khas Surakarta. Itu ada ketupat, ya, ketupat dipotong tipis-tipis, bentuknya kayak kadang-kadang jajar genjang, kadang-kadang trapezoid, ya tergantung yang Pokoknya motong, tipis lah ya. atau belah ketupat, ya kan. Terus Atau dikasih dicacah sambal, ya. sausnya tuh dressingnya tuh saus wijen ya. Ya, Dressingnya tuh kelapa wijen. Kelapa kok wijen ya? dressingnya tuh saus wijen. Ada yang encer, terus yang concentrated, yang kental itu ditaruh di pinggir ya kan. Taruh di karaknya itu. Nah, terus ada karak. Nah, karak itu kerupuk apa? Sebenarnya aslinya kan rambak ya, kerupuk rambak. Cuma kalau kayaknya ya ganti jadi karak, nggak tahu apa karena lebih murah atau gimana gitu. Tapi itu Iya, sekarang high class. ada rambak yang enak, Mi. Gimana? Cocok. Rambak paling enak se Solo Raya gitu. Nah, Itu belinya di daerah sebelum Prambanan. udah Jogja dong, bukan? Iya, Bogem namanya. Lo mesti ke Prambanan dulu, jauh dong. Lebih ke Iya. arah Jogja. Itu namanya Bogem. Tuh kecil-kecil kulitnya rambaknya itu. Ngawur kamu. Kamu Iya. dikerjain sama Mas Paton, Mas. Itu digoreng gurih ya. Piye aku kurang ngerti ya. Jadi kan rambak itu kan dari kulit sapi kan ya. Nah, di Bogem itu tempat Bogem ini, Bogem sunat ya Allah. Iya kan keberipi itu. Gila nih masuk. Aduh, tak kira. Berarti mulai dari keramat nih, dari unggah-ungguh nih bahasa Jawa nih. Masuk dari kuliner piye, Mas? Nah, ya apa-apa. Kita kan berangkat dari pertanyaan kegelisahannya Ami perihal bahasa. Oh ya, ya nggak apa-apa di random aja. Tapi sebenarnya juga pengalamanku sama ya sama Mas Ami gitu. Kalau misalnya di Jawa, terus kalau misalnya ketemu sama orang dan orang itu lebih tua dan dia ngomong bahasa Jawa, lebih baik pakai bahasa Indonesia kan gitu. Terus kalau sungkem gitu biasanya didikte gitu. Nah, ya dulu itu ya benar kayak gitu, cuman habis itu lupa lagi setelah kita balik ke tempat masing-masing. Kami balik ke Pekanbaru karena nggak pernah dipakai jadi lupa. Aku bawa nggak pernah dipakai terus lupa gitu. Bukan itu terus gitu kayak nggak kecantol-cantol. Iya, karena nggak dipakai sehari-hari kan. Tapi kalau Mbak Rama kan 2 SMA ke Solo tuh. Sempat belajar bahasa Jawa sampai lulus SMA dan kuliah juga di Solo kan, di UNS ya kan, 11 Maret. Itu maksudnya nggak kepake gitu sehari-hari. Enggak. Habis itu lupa lagi. Habis SMA lupa lagi. Oh, iya. Maksudnya tapi kalau ngomong sama orang gitu, misalnya kan nggak kepake itu bahasa Jawanya enggak? Gimana? Oh, kalau ini ya, kalau mulai dari SMP dulu ya. Kalau SMP aku mulai menjajaki bahasa ngoko dulu sama teman-teman.
ngoko dulu bahasa sehari-hari, ya kadang diketawain juga karena pengucapan makrojnya itu aneh. Akhraj. Makrojnya itu aneh. Tajwidnya Kayak nggak medok gitu, kayak nggak nendang gitu. Iya, Terus iya. mulai SMA kan SMA negeri ya. Hmm. Satu alma mater kan sama Givari gitu. Oh, satu. Terus satu alma mater Oke. sama Givari. Terus karena kebanyakan orang juga dari luar kota ya, kayak Boyolali, Sragen, Gemolong, maksudnya sekolahnya nggak dari Solo semua. Jadi bahasa yang digunakan tuh ya tetap ngoko, tapi kayak ngoko campuran ala daerah gitu loh. Daerahnya masing-masing gitu. Jadi kayak ada bahasa khasnya Iya. bahasa Jawanya Boyolali, bahasa Jawanya mana-mana kayak gitu. Oke. Makanya dari SMA itu bahkan ada yang dari Kalimantan juga waktu itu teman kelasku SMA. Jadi tetap gunainnya campur-campur lagi gitu antara bahasa Jawa Iya. sama bahasa Indonesia. Nah itu dia. Aku pengennya sih kan Mas Paton ini sangat sangat fluent ya. Kalau Jawa sama Sunda juga. Atau malah mau ngajarin bahasa Sunda di sini? Nah, itu dia nih. Kalau aku itu kan pertamanya dulu di Bandung itu kan juga nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi ya tadi jangan takut buat udahlah bahasa Indonesia aja, nanti takut dikira kasar. Enggak, aku modal ngeyel gitu. Tetap tabrak gitu kan. Nah, soalnya bahasa Jawa sama Sunda tuh kalau dahar misalnya di Sunda itu Kasar ya. dahar di Jawa itu halus malah gitu. Tapi tak tabrak aja pasti ada yang ngetin, oh itu kasar gitu. Akhirnya malah jadi bisa gitu. Tuang ya halusnya ya kalau di Sunda ya, tuang. Tuang lamunnya. Bisa neda bisa tuang. Atos tuang Kang gitu kan. Atos Kalau tuang. Sunda sih saya taunya cuma maha, damang. Waktu ke Bandung dulu. Sebenarnya nama lamun ditaruh ayak nu naroskeun kumaha damang itu teh lain kumanya. Jawabnya lain damang gitunya, tapi sae. Jawabnya sae. Alhamdulillah sae. Bukan ya alhamdulillah damang. saya kumaha damang kan alhamdulillah saya gitu kan. Iya, sae. Ya yang tak apalin dulu tuh ya punten, kiri payun. Punten tuh kayak nyuwun sewu kan ya. Monggo, bukan nyuwun sewu. Oh iya nyuwun sewu. Nah maksudnya yang inilah maksudnya saya tuh pengen kayak kayak ada kayak Mbok Menawi sama Mbok Menowo gitu. Yang halus yang mana tuh? Menawi, Menowo. Menawi. Nah itu tapi Mbok itu halus nggak? Mbok Menawi halus ya halus. Enggak. Jadi mungkin nanti di ininya selanjutnya saya ngumpulin frasa-frasa gitu yang iya. Terus nanti kita ini ngomongnya gimana gitu nanti hari ini tadi nggak ada persiapan sama sekali. Iya. Mungkin next bisa ngajak pacarku karena dia ahli bahasa Jawa banget. Oh boleh. Boleh banget nih. Nanti tambah satu lagi ya, nanti ada bahasa Palembang. Oh ininya orang Palembang. Iya. Bogohnya orang Palembang. Iya, kalau wong kito. Saya Galuh. Ngikut ini ya. Wong kito yang galuh ya. Ngikut melodi Amakinal ya. Orang Palembang ininya. Aduh. Enggak, dia orang kapal selam. Loh, sing Palembang sopo? Cuma tempat kerja doang. Oh, tempat kerjanya. Oh, kerjanya di mana, di Pusri? Di mana? Di Pupuk Sriwijaya bukan? Enggak, di Telkom. Oh, di Telkom. Oke. Ya, aku kan ngarang. Iya, alhamdulillah bisa jawab ya. Iya. Oke. Oke lah, ntar belum. Oke, masih lama. Jadi ini dan bahasa Jawa juga kompleks gitu loh Mas. Misalnya kalau nih contohnya kan kalau misalnya sama bule cucu maksudnya ke ibunya Mas Ami gitu kan kalau bahasa Jawa harus pakai kromo inggil kan. Kromo inggil apa kromo? Kromo inggil nggak sih Mas Patan? Iya, kromo inggil. Iya, kromo inggil karena orang yang
dituakan dan orang yang dihormati gitu. Hmm. Beda lagi sama misalnya ke asisten rumah tangga ke Mbak Dari gitu. Meskipun lebih tua, tapi kan dia itu di bawah, paham nggak Mas? Iya. Nah, jadi itu nanti bahasanya beda lagi gitu. Ya itu tetap kromo. Saya kalau ke Mbak Dari kromo, tapi kalau ke Mbak Cucu Kromo kromo Madio, gil gitu kan. Ya ada kromo Madio, ada kromo apa gitu kan beda lagi tuh. Enggak. Madio, beda lagi. Jadi Kayaknya kayak kayaknya Mas Paton ini nggak tahu apa-apa ya. Tahu. Saya lebih ke praktek ya kalau soal itu. Iya. Iya. Enggak kok beda kayak lagi. nggak tahu apa-apa gitu sih kayaknya. Kalau nggak salah ini nggak sih Mas Paton? Jadi misalnya nih ada ngoko, ada kromo, sorry. Nah terus nanti ngoko dibagi 3 lagi, 2 apa 3, terus kromo nanti dibagi 2 apa sampai 3 lagi. Itu calonnya Mbak Rama tahu tuh? Tahu semuanya. Mas siapa namanya? Boleh di ini? Oh ya, Mas Wasi. Wasi. Oh Wahsi ya, Wahsi gitu bukan? Wasi. Enggak, maksudnya kan ada. Susah itu disebutnya. Oh Wasi, oke. Iyalah. Nanti kapan-kapan kalau bisa jadi pembicara tetap loh malah. Iya. Apa? Kan kalau apa tadi yang basic aja lah kan, kayak misalnya kalau enggak, soalnya tuh saya juga kegelisahan saya yang lain itu kayak bahasa apa ya, kayak saya tuh tahu bahasa Spanyol, bahasa Portugis, Jepang itu tahu dikit-dikit lah walaupun nggak tahu banyak gitu ya. Arab gitu kan jelas. Ya kalau waktu ke Arab itu modalnya yang penting apa kabar, terima kasih, permisi, sama ngerti angka. Ngerti angka. Angkanya sampai seberapa? Angka pokoknya enggak sampai 1000, 100 gitu. Enggak. Jadi kan kalau bisa sampai 10, terus belasan, terus puluhan, terus ratusan, ribuan itu kan udah gampang gitu loh. Yang penting kan tahu ininya gitu. Nah, maksudnya kayak apa ya? Angka juga kalau di Jawa kan ada alus, ada kromonya, kayak ada ngoko, ada kromonya kan, setunggal kali 3, siji, loro, telu, nah gitu-gitu. Maksudnya saya tuh kadang ngerasa kok malah bahasa asing saya lebih tahu gitu loh. Ya kan, kalau di Jepang kan ichi ni san, yon, sanse, shi, siapa yon, dan seterusnya. Shi sama yon sama aja, cuman perbedaannya aku lupa. Ada yang pakai shi, kebanyakan pakai shi. Terus go kan, roku, nana, haji, kyuju. Nah maksudnya lo kok malah bahasa bosone wong aku ngerti, bosone awake dhewe kok malah nggak ngerti gitu loh. Ya kan, itu yang pengen saya inilah loh. Saya pengen ngerti akar saya gitu loh. Ngerti nggak sih? Wah. Don't forget your roots. My root gitu kan. Nah, kalau di Spanyol kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan. Maksudnya lo kok malah itu, maksudnya pengen lebih inilah. I am Japanese and I know Japanese gitu. Nah gitu. Iya. Intinya gitu aja sih. Tinggal kali pikir. Lamun di Sunda mah kan aya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, neta. Sumuhun. Pisan. Gitu lah. Tapi ngomong-ngomong Allah tadi adiknya Melody diangkat jadi kapten tim C. Aduh, kalau itu saya tidak paham. Mungkin saya mau belajar soal wota. Jangan, nyebutnya bukan wota Om, nyebutnya fans JKT48. Oh, beda itu. Iya. Bedanya apa? Kalau wota itu lebih negatif lah. Oh, gitu. Iya. Kalau nyebut wota itu misalnya aku wotanya Nabila misalnya itu. Enggak, mana ada. Bukan. Enggak, karena kan budaya Jepang sama Indonesia tuh agak beda ya ininya. Iya. Perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau wota tuh agak negatif gitu pengertiannya. Yang saya tahu sih gitu. Terus kan enggak, yang saya tidak ngerti itu negatifnya ke mana gitu loh.
Negatifnya tuh lebih ke kayak nge-stalk, terus kayak Oh, alah. ah, Gitu ya. Fans hardcore. kan di yang EKB atau SKI ya, ada yang kasusnya tuh di stalk si membernya ini pas pulang ke apartemennya tuh ditungguin, hampir digagahi gitu loh. Oh, gitu. Ah, sampai si fansnya ini sampai obsesif gitu. Kayak film Perfect Blue, Mas. Perfect Blue ya, oh nggak tahu saya. Nah itu maksudnya gitu-gitulah ininya apa namanya. Jadi bahkan waktu kapan tuh diumuminya ya Maya? Nyebutnya sekarang fans JKT48 gitu kan. Nah itu lagi masa soal JKT saya tahu, soal budaya sendiri saya nggak tahu kan gitu. Harusnya Kan belajar ini dari harusnya Maria Genoveva. Oh, kalau Maria Genoveva kan orang Purwokerto, Cilacap, sorry. Ngapakas. Yang Purwokerto tuh Amel ya? Lupa. Iya kayaknya. Amel. Terus ada yang orang Wonogiri, Oh, ada Wonogiri juga. si Siska. Oh, yang ya Nah, Francisca itu. Francisca Saraswati. Terus Diani itu kalau nggak salah, Pemalang bukan ya? Nggak aku tahu. taunya yang ini orang Jombang itu. Sopo, Rahma. Ini Daratista. Oh. Loh, Wah. Anang juga Jombang. Anang Jember. Jember. Oh, Jember itu. Anang Jember. Terus Tiara Indonesian Idol itu Jember. Terus siapa lagi ya? Halo. Nanti sama Gea kok. Siapa? Sama Gea aku mah. Oke ya ini. Ya, itu. Ya gitulah intinya Mas Paton. Jadi mungkin ya boleh tuh Mbak Rama diundang Mas Wasinya kalau bisa kayak ada strukturnya sedikit lah. Ini cuma pemanasan aja sih. Terus nggak, saya mikirnya malah yang kayak frase-frase dasar gitu. Pernah waktu ini di dekat rumah itu kan pagi-pagi cari nasi liwet gitu kan, nyari sego liwet. Oh itu lagi liwet di Sunda sama di Jawa beda lagi ceritanya tuh kan? Iya, beda banget itu. Beda banget tuh nasi liwet di Jawa sama di Sunda. Nah jadi waktu itu pagi-pagi kan saya mau beli nasi liwet gitu kan. Terus duitnya udah ada, terus tanya sama ibu, Bu ngomongnya gimana gitu kan. Ya bilang aja nyuwun sing ngangge ati, sing ngangge iki gitu kan. Ya udah nyuwun sing ngangge. Ya bener ya, nyuwun sing ngangge nyuwun sing ngangge. Gimana? Ngagem bisa, ngangge bisa. Nyuwun sing Ngagem bisa. ati sama apa kulit kan enaknya. Pokoknya yang kurang sehat lah. Ati, kulit. Sehat tuh enak. Ati, kulit, apa lagi ya? Ya rempelo gitu. Enggak, saya enggak suka rempelai. Ati, kulit, jantung. Susus. Jantung. Nah, jantung tuh ada lagi ceritanya. Tapi intinya terus kan udah selesai. Kan saya makan di tempat tuh. Pokoknya kalau inilah turis banget saya kalau ke Solo mah. Makan di tempat, pakai suru gitu kan. Wah, ini banget lah. Pak Deros banget lah. Pak Deros banget. Jadi, ya kayaknya saya penerus Pak Deros deh. Jarang pulang. Sekali pulang jadi turis ya kan. Terus Pak Deros tuh ini ya, Pak Deros tuh paling sulung di saudara-saudara orang tua kami bertiga ini ya, guys. Iya, nomor 2 sih sebenarnya ya, tapi. Oh ada yang meninggal ya? Iya, kakaknya ada. Siapa namanya? Saya lupa. Rosida. Bukan, mentang-mentang Rosida jadi Rosida. Nanti kita ini lagi Mbak Rama di grup, kita bully lagi Rosida. Nanti kita scroll lagi, itu ada. Ada Mbak Nia yang tahu ya? Mbak Nia. Terus ini ya, terus kan mau minta nambah nih nasi liwetnya, kan tanduk alit ya. Alit. Nah terus ada orang di sebelah tuh kayak nyindir gitu. Kok tanduk alit, mbok tanduk ageng lah kan. Kan saya bingung ngebalesnya gimana gitu. Gitu-gitulah. Nah, justru malah kayak tanduk alit yang itu tuh pada prakteknya nggak pernah pernah dilakuin. Oh iya, gimana? Yo, mbok niki tambah mawon, tambah separuh, sepalih, gitu kan. Itu aja. Begitu, sepalih, separuh kan.
Ini Pale bukan tambah Sparrow, Cipale. ini bukan Jack ya, Jack Sparrow bukan? Bukan. Cipale. Jadi kalau tanduk alit itu malah nggak pernah dipakai. Malah nggak pernah Malah aneh jatuhnya. Oh ya? Jatuhnya aneh malah. Kalau kesehariannya. Sebentar, jam berapa? Oh, masih Masih 20 menit lagi. 5 menit lagi lah. Oh gitu. Jadi, nah yang gitu-gitu loh Mas, saya tuh pengen. Jadi kalau ke Solo tuh enak gitu kan ngomongnya dan Ya. Jadi eh, kalau misalnya kayak secara teori tadi Mas siapa Mas Suwasi gitu, benar mungkin tanduk alit itu benar, tapi kalau dipraktekin aneh jatuhnya. nah, iya iya iya. Ini lebih bahasa praktis sama bahasa teori kan emang beda. Bahasa praktisnya beda. Iya iya iya. Oke lah. Ada Apalagi juga ya? yang apa minta nambahnya itu berdasarkan harga gitu loh. Jadi Bu apa tanduk Ah, 2.000 gitu. Bu tanduk apa 3.000 gitu. Jadi ditambah sesuai harga kayak gitu. Seringnya juga kayak gitu. Tiga ngewu ya nyebutnya 3.000. Ya, 3.000. setunggal kalih 3 Nah, sekawan gangsal. tal ya. Kan 3.000 sewu 3.000. Oh 3.000 ya ya. Oh gitu. Ya gitu lah 3.000. Mas. Nah, terus kayak minta kalau ada tuh prinsip waktu kalau apa eh di mana kamar mandi, di mana kamar kecil gitu kan. Kan saya pernah dengar winking ya kalau sebutannya. Nah, Coba itu Mas Tatang. di kalau kamar kecil itu juga polemik gitu. Asik polemik. Karena ada yang bilang wis neng nunut nunut teng wingking gitu kan. Masa ngikut ya? Masa ngikut ke WC? Iya, kalau dibahasakan Indonesia kan jadi aneh. Oh Ngikut ke iya. WC. Tapi Iya iya. pada praksisnya gitu, nunut teng wingking. Kalau ngokonya mungkin WC-nya ngendi gitu ya, bukan? Yo, nunut neng WC. Tang Oh, pundi gitu. nunut Pokoknya neng tang WC pundi. gitu ya? Mm-mm. Oh ya, gitulah kan. Soalnya kalau waktu sebelum berangkat ke Arab dulu tuh apa? Ainal Hamam gitu kan. Di mana Hamam? Uh, Nah, Kalau Wainal Jepang Hamam. toire wa doko desu ka gitu. Toire ini ada towa. terus. Doko deska. Terus taunya Kokodes loh di sini loh. Kok gak roh mau. Gitu juga. Nah, disebut juga kolah. Oh iya, kolah ding ya, kolah. Neng Hmm. kolah. Neng kolah itu kalau udah perbatasan Seragen Ngawi itu udah nggak tahu kolah, taunya jeding. Jadi udah beda lagi. Beda Jeding, lagi. Ya, jeding. Ceting. jeting, Jeding. jeding. D pakai D. Nah, jadi kalau Ding. mereka ditanyain, aku nunut neng kolah yo, itu nggak tahu gitu. Oh ya? Daerah mana tuh? Ngawi. Ngawi. Nah, perbatasan Seragen Kartonyono Jawa itu Timur. bukan? Ngawi ya Kartonyono. kak. Daerah Nabi menurut Kertosono. janjimu gitu bukan? Ya itulah. Madiun itu juga Oh iya jeding iya. itu. Itu udah Jawa Timur dong? Ya, masuk Jawa Timur. Iya iya. Terus apa Udah namanya? beda lagi. Kalau makamnya Mbah Sahlan itu di mana Mas Faton? Saya lupa ya. Itu di Serbukan. Serebegan, Ceper, Klaten. Delanggu loh, Delanggu. Delanggu. Bukan. Serebegan tuh desanya, kecamatannya apa? Klaten ya, Mas. Kecamatannya Klaten. Ceper, kecamatannya Ceper, Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten, Kecamatan Ceper. Hah? Desa Serebegan. Oh, desanya Desa Serbegan. Oke. Pokoknya itu Dusunnya santri apa ya? Santri apa santren gitu kalau nggak salah. oh, nggak maksudnya antara itu ke arah Jogja bukan sih? Kok saya lupa ingat. Betul. Ya kan? Jadi dari Solo itu jalan utama Jogja itu nanti ketemu daerah namanya Besole, itu belok kiri. Itu ke arah Ceper. Oh, oke. Ya kayak apa? Mbak Istiqomah, tau kan? Istrinya. Ya, Itu dari situ ya? ya dari situ semua. Iya. Di Jogja sekarang kalau nggak salah Mbak Is ya.
Ya, Terus apa Adit Adit, di dokter Jogja. Adit, benar-benar. Iya, iya, Nah, iya. dokter Adit. Masya Allah, Masya Allah. Oh gitu. Oke, 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 oke. Terus Hmm. kalau apa ya? Kalau mendiang Pak Dekos rahimahullah tuh dari mana, Mas Paton? Itu dari desa Sidoarjo. Bukan Sidoarjo ya, Bukan Sidoarjo, Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, itu masuknya Sragen ya, kalau kabupatennya Sragen. Aku ingat tuh pernah datang ke perkumpulan baninya apa gitu. Ya, Bani Adam. Bani Nur Iman. Bani Nur Iman, iya, iya, iya. Jalan kemana gitu kan. Heeh, Heeh. ya. Kalau Mbak Rama, Bude Nur itu, Bude Nurul itu dari mana? Dari Kroya aslinya. Oh, dari Kroya. Hmm. Kroya berarti ke Cilacap dong, enggak? Iya, aku aslinya Ngapak harusnya. Oh, iya, 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 iya. Kok enggak ngapa? Nggak bisa Ngapak. Yang Ngapak itu ini kakaknya mamah yang udah meninggal. Namanya Oh, rahimahullah, ya, ya. namanya Bude Naim. Nah, Bude Oh, Naim. Bude Naim. Aku kayaknya kenal deh Bude Naim. Udah pernah ketemu ya berarti? Ntar kalau yang Bude Andeng-Andeng tuh siapa ya? Mbak Oh, Andeng-Andeng. beda lagi. Beda lagi. Itu Pasar Kliwon. Bule Aku yang salah sekarang. Jadi, itu Bule Nunung. Bule Nunung itu punya anak jenenge Ratna, terus kui gendaannya Paton. Hei, siapa itu? Bukan gendaan. Itu gendaan, tapi Waduh. mantan calon gendaan. Arep di tekok-tekoki Oh, tapi toh? Adik Raffi. Oh, di RFI. Adik Raffi ya itu. Jadi emang dulu nggak sengaja itu Raffi itu ternyata temanku. Dia aktivis lah ya di HMI. Yang andeng-andeng itu menjawab yang andeng-andeng. Ada namanya Raffi itu. Terus saya kan nunut itu kan waktu dulu kan lagi membara gitu kan ya. Ada ikut aksi di Jakarta gitu kan. Terus nunut di rumahnya itu Revi itu yang adiknya kok cantik gitu. Iya. Nah, Iya kan. Sudah sekarang nggak ada kabarnya. Masa sih? Instagram itu nggak coba dicari-cari, Mas? Nggak ada. Yang tahu Rahma mungkin. Belum punya suami. Belum punya kan? Nunggu aku. Bisa, Mas. Kok bisa? Mbak Tia mana? Ada nggak di samping-samping? Jangan nanti tahu. Tahu juga nggak apa-apa sih. Ini kita taruh YouTube kok. Oh iya. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Itu jadi mantan yang keberapa itu, Mas Paton? Itu bukan. Belum kenal aja, ngobrol aja. Grogi. Belum kenal dari Oh. Mungkin atau dianya yang ilfil gitu yang lihat Mas Paton. Bukan, saya udah grogi duluan. Oh, iya. Udah mundur aja lah. Oh iya, mungkin Mas Ami, kan habis ini udahan kan ya. Mungkin Mas Ami bisa download Pepak Boso. Ini dia kebalik. Bisa baca nggak sih? Benar-benar bisa baca kok. Nah, ini Kauruh. Iya, KAWRUH, Pepak. Kauruh. Kauruh Pepak Basa Jawa Anyar. Oke. Itu isinya ada PDF-nya ya? Ada harusnya. Nah, itu tapi bisa itu bacakan enggak? Saya nggak mau ini loh, maksudnya PDF-nya ya. Nanti di-download dari ini bacakan bukan? Ini ada kok. Kalau aku Google Store ada, Google Play ada. Google Play Store ada. Oh ya udah nanti kita coba. Ya. Terus ini isinya tuh tentang misalnya jenenge anak kewan. Terus Rahma. Genje. Terus itu kayak apa sih namanya? Bukan kire, bukan? Itu bahasa Jawa nggak sih, Mas? Iya, genje, kire gitu kan. Aku ingatnya genje sama kire aja pokoknya. Terus tentang kire anak asu. Terus anak cecak sawiyah atau anak kok iso atau anak cecak? Iya, anak cecak itu sawiyah. Ih, gila nih. Download aja ini Pepak Boso. Oh iya iya. Istilahnya starter pack lah. Iya benar. Ya oke lah. Oke, jadi PR-nya buat saya nanti nyari frasa-frasa yang ini.
Buat Mbak Rama, kalau bisa disampaikan ke Mas Wasinya ya, salam kenal juga. Nanti saya iniin linknya. Mas Paton apa PR-nya? PR-nya saya lebih ke praksisnya aja, yang Oh maksudnya iya, enggak saya enak. jalanannya aja. Iya ya, oke lah. Kita cukupkan di sini dulu, takutnya kepanjangan orang bosen, ya kan? Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar biar saya tak end Waalaikumsalam. recording, tapi kalau mau ngomong enggak apa-apa, sebentar. Assalamualaikum ya. Thank you guys.